Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Al-Qail fi kitabihil karim, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirin al-musallun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan arti takwa yang sebenar-benarnya, yakni imtithalul awamirillah wa ijtinabun nawahi. Menjalankan segala yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan berupaya semaksimal mungkin untuk meninggalkan apa saja yang dilarang olehnya. Dengan
dengan bertujuan yaitu mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan-kebaikan dan mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam sebuah hadisnya, Al-jannatu mustaqatun li arba'ati nafar. Surga merindukan 4 golongan. Yang pertama yaitu adalah talil Quran, hafizil lisan, mut'imil ji'an, was-shaimina fi syahri Ramadan. Adapun yang akan kita bahas yakni adalah menjaga lisan. Kita ketahui bersama bahwasanya bahasa lisan semakin hari semakin berkembang. Perubahan gaya berbicara dari waktu ke waktu seperti mengarah kepada hilangnya rasa hormat dan menghargai lawan bicaranya. Pada zaman sekarang ini perilaku interaksi verbal manusia sering tidak memperhatikan perasaan lawan bicara. Hal ini terjadi karena beberapa faktor, termasuk pengaruh budaya bicara daerah lain yang dikonsumsi oleh generasi milenial dan masyarakat kelompok dewasa melalui media sosial. Oleh karena itu, seseorang harus menjaga ucapannya, harus menjaga lisannya, sebagaimana diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 70 sampai 71. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Yang artinya, wahai manusia, bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah ucapan yang benar, maka Allah akan memperbaiki amal perbuatan kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka ia telah meraih kemenangan yang besar. Menurut Imam Al-Qurtubi dalam kitab Al-Jami' lil Ahkam Al-Quran juz 14 halaman 253, yang dikatakan qaulan sadida mencakup yaitu seluruh ucapan yang baik dan benar. Akan tetapi dalam konteks ayat ini ia dimaknai sebagai ucapan yang tidak menyakiti Rasul dan orang-orang yang beriman. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah, ucapan seperti 2 mata pisau. Ucapan bisa membahagiakan orang, tapi juga bisa menyakiti hati orang yang mendengarkannya. Ucapan bisa mendamaikan suatu bangsa, tetapi juga bisa menyengsarakan bangsa yang lain. Ucapan bisa menakutkan satu sama lainnya, namun ucapan pula bisa menjadikan persatuan di antara satu dengan lainnya. Oleh karena itu, tanggung jawab ucapan sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini tergambar di dalam hadis yang disampaikan Rasulullah SAW, yang artinya, ketika pagi hari mendatangi manusia, maka seluruh anggota tubuh memberikan peringatan kepada lisan dengan berkata, bertakwalah kamu kepada Allah untuk kami, karena kami sangat bergantung kepada-Mu. Jika kamu istiqomah, maka kami seluruh tubuh juga istiqomah dalam kebaikan. Jika kamu menyimpang, maka kami juga akan menyimpang dari apa yang kau lakukan. Hadis ini menggambarkan betapa pentingnya peran lisan dan ucapan dalam perilaku manusia. Jika ucapan manusia baik, maka perilakunya menjadi baik pula. Jika ucapan manusia buruk, maka perilakunya juga akan menjadi buruk. Dari sudut pandang psikologis, ucapan yang baik memang dapat menimbulkan perbuatan yang baik. Hal ini karena lisan ataupun ucapan adalah ungkapan yang keluar dari dalam hati manusia, maka ia menggambarkan karakter dan perilaku manusia. Hal ini tersirat dalam penjelasan Imam Al-Mubarakwi dalam kitab Tuhfatul Ahfaz fi Syarh Jami' Tirmidzi ketika menjelaskan hadis pada juz 7 halaman 75, yang artinya lisan adalah penerjemah bahasa hati dan implementasi hati yang tampak dari tubuh seseorang.
Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Tanggung jawab ucapan sangat besar, bahkan ia dianggap kunci kebahagiaan dan kesengsaraan seseorang di akhirat nanti. Lisan dapat memasukkan manusia ke dalam surga, sekalipun dapat menjerumuskan manusia ke dalam neraka. Hal ini ditegaskan dalam Nabi pada hadisnya yang diriwayatkan Imam Bukhari, yang artinya sungguhnya seorang manusia yang berbicara dengan kata-kata yang disukai Allah, ia tidak mempedulikannya, akan tetapi Allah mengangkatnya beberapa derajat dengan ucapan itu. Sungguhnya seorang hamba yang berbicara dengan kata-kata yang dibenci Allah, ia tidak memperdulikannya, akan tetapi Allah menghempaskannya ke dalam neraka dengan ucapan itu. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, mudah-mudahan kita termasuk di antara hamba Allah yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita menjadi hamba yang cerdas dengan menjaga lisan dan ucapan kita dari hal-hal yang buruk, hal-hal yang menyakiti, hal-hal yang tidak berguna atau bahkan mungkin menjadi sakit hati orang lain, sehingga kita bisa menyelamatkan diri kita dari tanggung jawab besar di akhirat nanti, yaitu dengan ucapan. Dengan demikian kita dapat meraih suatu kebahagiaan, mendapatkan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu, amma ba'd. Fa ya ayyuhal al-musallun ittaqullaha haqqa tuqatih wa 'alamu innallaha ma'al ladzina ittaqaw wal ladzina hum muhsinun. Qala Allahu ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma izzil islam wal muslimin wa adhil al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma adfa'na al-ghala wal bala wal waba wal fahsha wal munkar wal sada'id wal shirk wal mukhtalifat wal anhan ma dhahara minha wa batana min baladina hadha khassa wa min buldan al-muslimin 'amma innaka 'ala kulli shay'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum wa sha'alu min fadli yutikum wa la dhikrullahi akbar. Aqimis salam.